semuanya, tolong disimak ya video berikut. Apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah, anak-anak, jika kalian pernah ke pantai, pasti kalian pernah melihat seperti ini. Ini adalah istana pasir, terbuatnya dari pasir pantai ya anak-anak. Biasanya anak-anak kalau ke pantai senang bermain pasir. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, anak-anak, sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Coba kalian jawab dengan benar ya. Jawabannya bisa dilihat pada teks yang sudah kita bacakan tadi mengenai istana pasir. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Anak-anak menjawab, "Ya, Bu." Nah, di sini yang pertama yang digunakan untuk membuat istana pasir adalah air. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai ciri-ciri air. Coba, apakah masih ingat apa saja ciri-ciri air? Ya, betul, bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian, air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian air itu termasuk ke dalam benda cair. Yang kedua yang digunakan untuk membuat istana pasir adalah pasir. Ayo kita sebutkan ciri-cirinya ya. Pasir ini berwarna coklat. Kemudian pasir ini juga bukan termasuk benda cair. Tapi benda apa? Ya, betul, pasir termasuk benda padat. Masih ingatkah sifat-sifat dari benda padat? Betul, bentuknya selalu sama. Nah, benda yang akan kita amati berikutnya adalah ember. Anak-anak, apakah ciri-ciri dari ember ini? Ya, ember ini termasuk ke dalam benda padat. Kemudian berwarna biru. Fungsinya untuk menampung pasir. Benda berikutnya adalah sekop. Nah, anak-anak, ini ada beberapa contoh sekop, dimulai dari yang kecil sampai yang besar.
Nah, sekop ini ada yang terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari besi dan kayu. Kemudian kegunaan sekop ini untuk mengambil pasir pantai. Dan yang terakhir, sekop itu termasuk benda apa? Ya betul, termasuk benda padat. Nah, dan yang terakhir ada kerang. Kerang ini pasti kalian pernah melihatnya kalau di pinggir-pinggir pantai ya, di pasir-pasir pantai. Nah, kerang ini ada berbagai macam bentuk. Contohnya seperti ini. Nah, kerang ini termasuk ke dalam benda padat karena bentuknya tidak berubah-ubah. Selain itu juga ciri-ciri dari kerang ini apa anak-anak? Ya betul, berwarna putih. Nah, yang tadi kita sudah pelajari adalah benda-benda yang ada di pantai yang bisa kita amati. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami, kata Dayu dan Lani. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah, bagaimana, Bu? Kata Dayu dan Lani bertanya kepada ibu guru. Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, anak-anak, menjawab Bu Guru. Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Kemudian di tempat wisata kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Yang ketiga, contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. 1. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Yang kedua, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Yang ketiga, mengantri saat membeli tiket atau karcis. Yang keempat, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Kemudian yang kelima, jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan, dilarang meloncat pagar pembatas. Dan yang terakhir, jika di pantai dilarang berenang atau terlalu jauh dari bibir pantai. Jadi anak-anak, tempat wisata itu tetap ada aturannya ya. Jadi kalau kita sedang berliburan, jangan lupa dilihat terlebih dahulu aturannya seperti apa dan jangan lupa dilakukan. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Semoga kalian semua paham mengenai pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.